فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di ujung selatan Jazirah Arab, di antara tanduk Afrika dan semenanjung Yaman, terhampar sebuah perairan sempit yang dikenal dengan nama Teluk Aden. Teluk ini bukan hanya sekadar jalur laut strategis yang menghubungkan Laut Arab dengan Laut Merah melalui Selat Bab al-Mandab, tetapi dalam narasi Islam mengenai peristiwa-peristiwa besar akhir zaman, Teluk Aden menjadi salah satu titik penting dalam pergerakan pasukan yang akan memainkan peran besar dalam sejarah manusia menjelang datangnya hari kiamat. Menurut sumber-sumber Islam yang murni dari tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam banyak riwayat hadits syahih disebutkan bahwa akan muncul pasukan dari arah timur, dari kawasan sekitar Yaman, yang akan membawa perubahan besar menjelang kemunculan Imam Mahdi. Dalam konteks ini, Teluk Aden menjadi gerbang penting yang menghubungkan wilayah laut dan daratan Yaman dengan wilayah-wilayah strategis di Jazirah dan sekitarnya. Teluk Aden bukanlah lautan luas yang tenang dan tak bermakna. Dalam sejarah panjang peradaban Islam, wilayah ini telah menjadi saksi pergerakan para kafilah dagang, para penjajah, hingga para pejuang yang menjelajahi lautan dengan semangat jihad. Maka, tidak mengherankan jika di akhir zaman, wilayah ini akan kembali memainkan peran kunci dalam skenario besar yang telah Allah tetapkan sebagai bagian dari takdirnya. Diceritakan dalam beberapa riwayat bahwa akan datang sekelompok pasukan yang dikenal sebagai pasukan Panji Hitam yang akan datang dari arah timur dan bergerak menuju Syam. Sementara itu, Yaman sebagai negeri yang diberkahi dan disebut secara khusus oleh Nabi Muhammad dalam banyak hadits akan menjadi tempat munculnya pasukan yang setia kepada kebenaran. Dalam hal ini, Teluk Aden menjadi jalur laut utama yang menghubungkan kawasan-kawasan penting seperti Afrika Timur, India, dan wilayah Jazirah, menjadikannya sangat strategis sebagai lintasan pasukan dan logistik. Ketika dunia berada dalam kekacauan dan fitnah melanda umat Islam dari segala arah, maka pasukan-pasukan yang membawa panji kebenaran akan mulai bergerak dari tempat-tempat yang telah disebutkan dalam nubuat Rasulullah. Pasukan dari Yaman yang akan mendukung Al-Mahdi disebut-sebut sebagai pasukan yang akan bergabung dengan kekuatan utama yang nantinya berhadapan dengan pasukan Dajjal. Teluk Aden dengan letaknya yang strategis akan menjadi jalur penting dalam perpindahan logistik, kapal-kapal perang, bahkan mungkin menjadi tempat berlangsungnya konfrontasi laut di masa yang akan datang. Teluk ini tidak berdiri sendiri. Ia diapit oleh Djibouti, Somalia, dan Yaman yang semuanya memiliki kedekatan historis dengan Islam. Bahkan, sejak masa awal dakwah, umat Islam telah menyeberangi laut ini menuju Afrika untuk mencari perlindungan dari kekejaman musyrikin Makkah. Maka, bisa dikatakan, Teluk Aden sejak awal memang memiliki keterkaitan erat dengan pergerakan penyelamatan umat. Ketika dunia modern membicarakan Teluk Aden sebagai jalur perdagangan minyak dan kawasan rawan bajak laut, narasi akhir zaman dari sudut pandang Islam melihatnya jauh lebih dalam. Ini adalah wilayah yang akan menjadi saksi bagaimana kebenaran dan kebatilan kembali berhadapan secara nyata, dengan pasukan-pasukan bergerak dari segala penjuru, menempati posisi yang telah ditentukan oleh takdir ilahi. Maka, tidaklah mengherankan jika para ahli ilmu
dari kalangan salaf dan pengkaji akhir zaman melihat Teluk Aden sebagai pintu masuk pergerakan pasukan akhir zaman yang akan memainkan peran penting dalam tahapan-tahapan menjelang turunnya Nabi Isa dan hancurnya pasukan Dajjal. Semua ini merupakan bagian dari rantai besar skenario akhir zaman yang sudah lama disampaikan melalui lisan Nabi terakhir. Dengan memahami kedudukan Teluk Aden dari perspektif Islam murni, kita bisa melihat bahwa sejarah, geografi, dan nubuwah berpadu membentuk narasi utuh tentang peranannya di penghujung zaman. Bukan hanya sebagai wilayah laut yang strategis secara militer, tapi juga sebagai bagian dari tanda-tanda besar menuju tegaknya kembali keadilan di muka bumi di bawah kepemimpinan yang diridai oleh Allah. Dalam kelanjutan peran Teluk Aden dalam skenario akhir zaman, menurut ajaran Islam yang lurus tanpa penyimpangan, kita dapat melihat betapa pentingnya kawasan ini sebagai jalur lintas antara darat dan laut dalam pergerakan pasukan yang akan bergabung untuk membela kebenaran di masa fitnah besar menjelang kiamat. Perlu diketahui bahwa dalam banyak riwayat, Yaman bukan hanya tempat yang disebut penuh keberkahan, namun juga tempat munculnya pemimpin dan pasukan yang bersih dari fitnah dan loyal terhadap kebenaran. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad menyebutkan bahwa iman itu berasal dari Yaman. Maka dapat dipahami bahwa pasukan yang muncul dari wilayah ini adalah mereka yang akan berdiri di barisan hak, mendukung pemimpin yang dijanjikan, dan menghadapi kekuatan-kekuatan kebatilan yang menyebar dari berbagai penjuru dunia. Teluk Aden akan menjadi gerbang strategis untuk pasukan ini, memungkinkan mereka mengakses Laut Merah dan menuju ke Syam, tempat banyak peristiwa besar akhir zaman akan terjadi, termasuk kemunculan Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan peperangan besar antara pasukan kebenaran melawan pasukan kebatilan. Dalam hal ini, Selat Bab al-Mandab menjadi jalur sempit, namun sangat penting, yang menghubungkan Teluk Aden dengan Laut Merah. Kontrol terhadap jalur ini akan sangat menentukan pergerakan militer, logistik, dan komunikasi antara wilayah selatan Jazirah dan wilayah Syam, serta sekitarnya. Secara geopolitik, tidak bisa dipungkiri bahwa wilayah Teluk Aden saat ini telah menjadi pusat perhatian kekuatan dunia, bahkan sebelum datangnya masa-masa akhir zaman. Negara-negara besar telah membangun pangkalan militer di sekitar kawasan ini, baik di Djibouti, Somalia, maupun di Yaman. Fenomena ini, bila dilihat dari kacamata iman, tidak bisa dilepaskan dari takdir Allah yang sedang menyusun potongan-potongan akhir dari perjalanan panjang umat manusia. Akan datang suatu masa ketika pasukan dari Yaman, setelah menguat dan menyatukan barisannya, akan bergerak menyeberangi Teluk Aden menuju utara. Mereka tidak hanya bergerak dalam rangka pembebasan wilayah, tetapi juga membawa misi mulia sebagai pendukung Al-Mahdi. Saat itu, berbagai kekuatan dunia yang sebelumnya menguasai jalur-jalur maritim dan daratan akan mengalami kekacauan, dan Allah akan memberikan kemenangan kepada orang-orang beriman dengan cara yang tidak diduga. Sementara itu, di Laut Lepas bisa jadi akan terjadi konfrontasi antara pasukan pendukung Dajjal yang menggunakan teknologi dan kekuatan armada laut dengan pasukan yang membawa panji keimanan. Dan Teluk Aden akan menjadi saksi dari benturan dua kekuatan besar tersebut. Disinilah pentingnya wilayah ini dalam rencana besar Allah menjelang tibanya hari kiamat. Bila kita memperhatikan kondisi hari ini, ketegangan yang terus terjadi di sekitar Yaman, intervensi asing, krisis kemanusiaan, dan pertempuran antar kelompok di sekitar Teluk Aden seakan menjadi cerminan awal dari pertarungan besar yang akan terjadi nanti. Semua ini merupakan tahapan menuju masa ketika kebenaran dan kebatilan tidak lagi bisa bersatu, dan pilihan harus dibuat, berada di barisan hak atau di barisan batil. Dalam semua ini, Teluk Aden bukan sekadar nama geografis,
Ia adalah bagian dari rencana besar ilahi. Ia menjadi simbol dari peralihan kekuasaan, dari kegelapan menuju cahaya, dari fitnah menuju keadilan. Dan pasukan yang akan melaluinya adalah pasukan yang disebut Nabi sebagai sebaik-baik pasukan, karena mereka berjalan bukan untuk menaklukkan dunia, tetapi untuk menegakkan kalimat Allah di atas bumi. Maka, siapapun yang ingin memahami akhir zaman tidak boleh mengabaikan peran strategis dan spiritual Teluk Aden. Ia bukan hanya wilayah laut yang menghubungkan dua benua, tetapi juga pintu gerbang pergerakan pasukan akhir zaman yang akan menjadi bagian dari kemenangan Islam di akhir perjalanan sejarah manusia. Peran Teluk Aden tidak berhenti sebagai jalur transit semata. Dalam narasi besar akhir zaman yang berasal dari penjelasan para ulama Ahlus Sunnah, Teluk Aden akan menjadi titik krusial dalam pertemuan antara pasukan yang membawa panji kebenaran dan sisa-sisa kekuatan dunia yang berusaha mempertahankan kekuasaan batilnya. Karena letaknya yang sangat strategis, teluk ini menjadi semacam pintu gerbang laut menuju jantung peristiwa akhir zaman, wilayah Syam. Dalam perkembangan fitnah akhir zaman, berbagai kekuatan akan bersaing merebut kendali atas wilayah perairan ini. Tapi, dalam skenario yang telah digariskan Allah, hanya pasukan yang memiliki iman yang kuat dan niat yang tulus untuk menegakkan keadilan yang akan mampu menguasainya. Disinilah muncul makna spiritual dari Teluk Aden. Ia bukan hanya tempat pergerakan fisik, tetapi juga simbol seleksi ilahi terhadap siapa yang layak mengambil bagian dalam pertempuran akhir kebenaran melawan kebatilan. Pasukan dari arah Yaman, sebagaimana disampaikan dalam banyak nas, akan dipimpin oleh seorang pemuda yang saleh yang menyerukan umat untuk kembali kepada tauhid dan syariat. Mereka tidak akan bergerak berdasarkan kepentingan politik atau ekonomi duniawi, melainkan dorongan iman dan janji Allah tentang tegaknya kebenaran. Ketika mereka mulai bergerak dari wilayah selatan, Teluk Aden menjadi jalan terbuka menuju panggung sejarah akhir zaman. Pada saat yang sama, musuh-musuh Islam tidak akan tinggal diam. Mereka akan menggunakan segala kekuatan laut dan udara untuk menghalangi pergerakan pasukan ini. Maka, benturan pun terjadi, baik dalam bentuk peperangan laut maupun pertempuran darat setelah pasukan menyeberangi Teluk Aden dan memasuki Jazirah Utara. Dalam pertempuran ini, banyak jiwa akan gugur, namun kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah atau kekuatan teknologi, melainkan oleh siapa yang bersama Allah. Sejumlah ahli tafsir dan pengkaji akhir zaman menunjukkan bahwa dominasi atas jalur laut strategis seperti Teluk Aden bisa menjadi salah satu pertanda besar bahwa umat Islam akan kembali bangkit dan memegang kendali atas wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di tangan kekuatan sekuler atau musuh-musuh Islam. Dalam konteks ini, penguasaan Teluk Aden bisa dilihat sebagai awal dari kemenangan besar yang lebih luas, yang akan berlanjut ke Syam, ke Baitul Maqdis, dan akhirnya berujung pada hancurnya Dajjal oleh tangan Nabi Isa yang turun dari langit. Ketika semua ini terjadi, Teluk Aden akan dikenal bukan hanya sebagai tempat strategis secara militer, tapi sebagai salah satu saksi sejarah kebangkitan Islam di akhir zaman. Ia akan menjadi bagian dari jejak-jejak perjalanan pasukan akhir zaman yang menegakkan panji La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang membebaskan umat dari fitnah Dajjal dan membuka pintu kepada masa keemasan Islam yang telah lama dijanjikan dalam nubuat. Lebih dari itu, Teluk Aden menjadi pengingat bahwa di balik segala peristiwa besar selalu ada wilayah-wilayah yang Allah pilih secara khusus untuk menjadi medan ujian dan kemenangan. Sama seperti Badar menjadi tempat pertempuran penentu awal Islam, Teluk Aden bisa menjadi tempat awal yang menentukan arah kemenangan di masa akhir zaman. Wilayah ini akan dikenang oleh generasi mendatang sebagai tempat dimulainya pergerakan pasukan yang tidak mencari dunia, tapi
mencari ridha Allah. Maka siapa saja yang hari ini memperhatikan kondisi di sekitar Teluk Aden, baik krisis kemanusiaan di Yaman, ketegangan militer, maupun keberadaan pangkalan asing, semuanya hanyalah permulaan dari panggung besar akhir zaman. Ketika saatnya tiba, wilayah ini akan kembali hidup, bukan karena perdagangan atau politik, tetapi karena ia menjadi jalan pasukan kebenaran yang menuju takdir besar yang telah lama dijanjikan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasul-Nya. Ketika pasukan dari arah Yaman mulai bergerak menuju wilayah utara melalui jalur Teluk Aden, dunia akan menyaksikan pergerakan yang bukan hanya militer, tetapi pergerakan iman. Mereka bukan pasukan biasa. Mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah dari sekian banyak manusia untuk menjadi bagian dari perubahan besar yang akan mengguncang tatanan dunia yang selama ini dikendalikan oleh kekuatan kufur dan tagut. Setelah melewati Teluk Aden, pasukan ini akan melintasi Selat Bab al-Mandab, sebuah titik sempit yang begitu vital. Disinilah akan terjadi ujian besar. Selat itu, dalam konteks akhir zaman, bisa menjadi tempat pertumpahan darah pertama antara pasukan hak dan pasukan batil. Banyak yang akan mencoba menghalangi laju pasukan ini. Kekuatan militer dari luar negeri, armada laut besar yang dikerahkan oleh negara-negara penjajah, bahkan kelompok-kelompok munafik dari dalam umat Islam sendiri. Tetapi, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, sesungguhnya tentara-tentara Allah itulah yang pasti menang, maka pasukan ini akan terus bergerak dengan pertolongannya. Setelah menguasai jalur laut dan menembus barikade yang menghadang, mereka akan memasuki wilayah Hijaz dan Syam. Saat itu, dunia sudah berada dalam kekacauan besar. Fitnah merajalela. Banyak negeri telah hancur karena perang dan perebutan kekuasaan. Para pemimpin dunia kehilangan arah dan rakyat hidup dalam ketakutan. Di tengah gelapnya zaman itu, pasukan dari Yaman membawa cahaya. Mereka tidak datang untuk menguasai dunia, tetapi untuk menegakkan keadilan, menumbangkan tagut, dan mendukung seorang pemimpin yang telah dijanjikan, seorang lelaki saleh dari keturunan Nabi yang dikenal sebagai Al-Mahdi. Dalam lintasan mereka, Teluk Aden akan dikenang sebagai tempat awal gerakan kemenangan. Di pelabuhan-pelabuhan kecil di pinggirannya, kapal-kapal akan bersandar membawa logistik, senjata, dan perbekalan. Para ulama, mujahid, dan pemuda-pemuda yang terpanggil oleh iman akan berkumpul di titik ini. Mereka datang bukan karena panggilan komando, tetapi karena panggilan iman, ingin menjadi bagian dari barisan yang akan membersihkan bumi dari fitnah terbesar sepanjang zaman. Lebih jauh, dalam peristiwa turunnya Nabi Isa ke bumi, Teluk Aden akan menjadi jalur penting bagi pergerakan umat Islam yang tersebar di berbagai belahan dunia untuk bersatu. Sebagaimana dalam riwayat, setelah Dajjal muncul dan menyebarkan fitnah besar yang tidak bisa dihadapi dengan akal dan kekuatan biasa, maka kemenangan hanya akan datang dari langit. Turunnya Nabi Isa akan menjadi momentum pemersatu seluruh kekuatan kaum mukminin, dan pergerakan mereka tidak lepas dari jalur-jalur penting seperti Teluk Aden. Kawasan ini akan menjadi salah satu pangkalan utama bagi pasukan Islam yang datang dari arah timur, selatan, dan benua Afrika. Mereka akan bersatu di titik-titik strategis, salah satunya Teluk Aden, lalu melanjutkan perjalanan ke utara menuju pertempuran akhir di Syam. Tidak menutup kemungkinan, perairan Teluk Aden akan menjadi saksi tenggelamnya kapal-kapal musuh, hancurnya armada kafir, dan tegaknya panji tauhid di atas gelombang yang pernah menjadi jalur perdagangan dunia. Dan ketika semua pertempuran itu usai, ketika Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa di dekat pintu gerbang Lod di Palestina, maka Teluk Aden akan dikenang oleh umat Islam sebagai tempat bermulanya kemenangan. Sebuah titik awal dari perjalanan suci yang dipenuhi darah, air mata, pengorbanan,
dan janji Allah yang pasti ditepati. Kini, wilayah Teluk Aden mungkin tampak sepi dan penuh konflik politik, namun kelak ia akan hidup kembali dalam sejarah umat Islam sebagai tempat yang dipilih oleh Allah untuk menjadi bagian dari fase akhir kehidupan dunia. Maka, siapa yang hari ini memperhatikan Teluk Aden dengan pandangan iman, ia akan melihat bukan hanya peta laut, tapi peta nubuat. Dan siapa yang hari ini mempersiapkan diri, baik secara ruhani maupun lahiriah, maka ia bisa jadi akan menjadi bagian dari pasukan yang mengukir sejarah di wilayah ini. Setelah pasukan Islam menyeberangi Teluk Aden dan menyatu dalam barisan besar yang menuju utara, perjalanan mereka tidak serta-merta mudah. Mereka akan menghadapi berbagai ujian berat, bukan hanya dari musuh eksternal, tapi juga dari dalam diri mereka sendiri. Ujian kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan hati. Sebab, dalam peristiwa akhir zaman, Allah tidak hanya menyeleksi pasukan secara fisik, tetapi juga menyaring hati siapa saja yang benar-benar beriman. Wilayah-wilayah yang mereka lewati setelah Teluk Aden, termasuk daratan Hijaz, Najd, hingga Syam, akan menjadi saksi proses pembersihan umat. Sebagian akan gugur di jalan Allah, sebagian lainnya akan berkhianat dan kembali kepada dunia. Namun, yang tersisa adalah barisan yang benar-benar layak memikul janji besar. Tegaknya keadilan Islam di bawah kepemimpinan yang dijanjikan. Teluk Aden sebagai titik awal pergerakan akan dikenang seperti Yatsrib pada zaman Nabi Muhammad, sebuah tempat keberangkatan perjuangan besar. Tidak menutup kemungkinan, sebagian besar perencanaan, konsolidasi pasukan, dan peneguhan strategi akhir zaman terjadi di wilayah pesisir Teluk Aden. Maka, kota-kota pelabuhan seperti Aden dan pelabuhan-pelabuhan kecil di sepanjang garis pantai Yaman akan memainkan peran besar. Di sana, para pemimpin umat akan bermusyawarah, para ulama akan memberikan arahan, dan para pemuda akan membaktikan diri untuk misi suci. Dalam berbagai nash, termasuk hadits yang berbicara tentang pasukan yang datang dari timur atau pasukan dari Yaman, selalu ada isyarat bahwa mereka akan memainkan peran vital dalam kemenangan akhir zaman. Ketika mereka menyeberangi Teluk Aden, itu bukan sekadar pergerakan geografis, tetapi juga pergeseran keseimbangan dunia. Kekuatan Barat yang selama berabad-abad mendominasi laut dan mengontrol perdagangan serta politik global akan terguncang. Jalur laut yang selama ini digunakan untuk memindahkan kekayaan dunia, kini menjadi jalur penegakan kalimat Allah. Pada saat pasukan ini bergerak menuju Syam, akan muncul pula gerakan-gerakan serupa dari wilayah timur, mungkin dari Khurasan, mungkin dari wilayah lain yang belum pasti secara spesifik. Semua pasukan ini, menurut nubuah, akan bertemu dalam satu titik, mendukung Al-Mahdi. Maka, perjalanan melewati Teluk Aden adalah awal dari pertemuan besar umat Islam yang selama ini tercerai-berai oleh nasionalisme, sektarianisme, dan fitnah dunia. Setelah kemenangan demi kemenangan diberikan oleh Allah dan Dajjal dikalahkan, Teluk Aden akan mengalami transformasi besar. Wilayah yang dahulu hanya dikenal sebagai titik panas konflik internasional akan menjadi pusat peradaban baru. Pelabuhan-pelabuhannya akan kembali hidup, bukan dengan kapal dagang asing atau armada perang negara-negara besar, tetapi dengan kapal-kapal umat Islam yang membawa ilmu, dakwah, dan kerja-kerja pembangunan. Wilayah ini akan menjadi salah satu gerbang dunia menuju Baitul Maqdis yang telah dibebaskan. Anak-anak di masa depan akan mempelajari sejarah pergerakan ini. Mereka akan mengenal nama-nama tempat seperti Teluk Aden dengan kebanggaan, sebagaimana generasi awal Islam mengenang Badar dan Uhud. Mereka akan mengetahui bahwa dari tempat ini bangkit pasukan yang telah dipilih Allah, yang menolak tunduk pada kekuasaan duniawi dan memilih berjalan di atas jalan kenabian. Pada akhirnya, Teluk Aden bukan hanya tempat yang terhubung dengan laut dan peta-peta militer, tetapi menjadi bagian dari nubuat Rasulullah, sebuah titik di bumi yang disucikan oleh pengorbanan dan perjuangan umat akhir zaman. Ia akan menjadi bagian dari lembaran emas sejarah Islam yang tidak akan dilupakan
selama bumi masih berputar. Ketika dunia menyaksikan kembalinya keadilan Islam di akhir zaman, Teluk Aden akan dikenang bukan hanya sebagai pintu gerbang kemenangan, melainkan sebagai wilayah suci yang telah menjalani peran takdirnya dalam pertempuran terbesar antara cahaya dan kegelapan. Ia bukan lagi hanya nama di peta, tetapi simbol kebangkitan umat, permulaan perubahan besar yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan nabinya. Setelah kemenangan pasukan Islam dalam menghadapi Dajjal dan runtuhnya tatanan zalim dunia, wilayah sekitar Teluk Aden akan mengalami pemulihan spiritual dan peradaban. Daerah-daerah yang sebelumnya rusak karena peperangan dan dikuasai oleh penjajah modern akan dibersihkan. Syariat Allah akan kembali ditegakkan di wilayah itu, bukan melalui paksaan kekuasaan, melainkan dengan penerimaan umat yang telah melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri. Para ulama, fuqaha, dan pemimpin umat akan menjadikan wilayah Teluk Aden sebagai salah satu pusat ilmu dan dakwah. Sekolah-sekolah Islam akan dibangun, markas-markas jihad yang sebelumnya menjadi benteng pertahanan akan diubah menjadi pusat pendidikan dan kebudayaan Islam. Anak-anak yang sebelumnya hanya mengenal suara tembakan dan kelaparan akan tumbuh dalam lingkungan ilmu dan ibadah. Suasana ini akan serupa dengan kejayaan Islam di masa awal ketika Madinah menjadi pusat dunia. Hanya saja kini pusat itu akan lebih tersebar dan Teluk Aden menjadi salah satu tiangnya. Ketika Imam Mahdi telah tegak kepemimpinannya dan keadilan mulai merata, wilayah Teluk Aden akan menjadi jalur penghubung utama antara Jazirah Arab, Afrika, dan Asia. Aktivitas perdagangan akan kembali mengalir dengan semangat kejujuran dan keadilan. Kapal-kapal umat Islam akan bersandar bukan untuk menjarah, tetapi untuk berdagang dengan adil, menyebarkan risalah Islam, dan mempererat persaudaraan antar negara Islam yang telah bersatu di bawah satu panji. Dalam fase tersebut, Teluk Aden akan menjadi bagian dari jantung dunia Islam. Ia akan memainkan peran ganda sebagai jalur maritim strategis dan sebagai titik spiritual, tempat umat datang untuk mengenang awal kebangkitan dan awal kemenangan. Mungkin akan ada masjid besar yang dibangun di tepi teluk itu, tempat orang-orang berziarah dan merenungkan sejarah pergerakan umat Islam di akhir zaman. Dan ketika masa kekuasaan adil Imam Mahdi berakhir dan Nabi Isa kembali ke langit setelah membunuh Dajjal serta menegakkan Islam di muka bumi, Teluk Aden akan tetap menjadi saksi bisu dari semua peristiwa itu. Bahkan saat dunia mendekati kiamat, saat angin lembut dari Yaman mulai bertiup sebagaimana disebut dalam hadits, mengangkat ruh setiap orang beriman dari muka bumi, maka bisa jadi wilayah ini juga menjadi tempat dimulainya akhir dari kehidupan manusia yang beriman. Teluk Aden bukan tempat biasa. Ia telah tertulis dalam skenario besar akhir zaman. Dari tempat ini, Allah memilih untuk memulai gerakan yang kelak mengguncang dunia, menumbangkan kezaliman, dan menegakkan keadilan. Maka, siapa yang hari ini memandangnya dengan pandangan sekuler, hanya akan melihat konflik, krisis, dan perebutan kekuasaan. Tapi, siapa yang memandangnya dengan iman, akan melihat cahaya nubuat, takdir ilahi, dan kebangkitan umat Islam. Dan bagi kita hari ini, yang hidup di masa fitnah dan kebingungan, mengenali pentingnya Teluk Aden dalam narasi akhir zaman, bukan sekadar pengetahuan, tetapi juga seruan untuk bersiap dalam iman, ilmu, dan amal. Karena bisa jadi, kita atau keturunan kita akan menjadi bagian dari pasukan yang bergerak dari atau menuju wilayah ini, membawa panji tauhid dan menutup zaman dengan kemuliaan. Pada fase akhir setelah tegaknya kekuasaan yang diridai Allah, Teluk Aden tidak hanya akan menjadi saksi bisu dari gelombang kebangkitan, tetapi juga menjadi lambang kekuatan maritim Islam yang diberkahi. Pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pesisirnya akan berkembang pesat, bukan dengan hiruk-pikuk duniawi, tetapi dengan semangat ukhuwah dan visi akhirat.
Di sanalah akan berlabuh kapal-kapal dagang umat Islam yang membawa bukan hanya barang, tetapi juga ilmu, nilai, dan dakwah. Dalam semangat kebangkitan Islam yang hakiki, wilayah Teluk Aden akan kembali menjadi titik temu antara berbagai peradaban Islam. Dari timur, umat Islam dari Asia Tenggara akan datang membawa warisan keilmuan dan kesalehan. Dari barat, umat dari Afrika Utara dan kawasan Maghrib akan menyambung simpul ukhuwah. Dan dari utara, wilayah Syam dan Hijaz akan memperkuat ikatan peradaban. Teluk Aden pun menjadi seperti simpul tali besar yang Allah rekatkan kembali setelah sekian lama tercerai-berai oleh batas negara, kebanggaan etnis, dan racun nasionalisme. Akan dibangun madrasah-madrasah di pesisirnya, tempat anak-anak yatim yang dahulu menjadi korban perang kini menuntut ilmu dan menjadi para hafiz Al-Quran. Mereka akan tumbuh menjadi pemimpin, guru, dan pendakwah. Mereka tidak akan mengenal sistem pendidikan sekuler yang mencabut iman dari akal, melainkan akan dididik dengan manhaj kenabian yang menggabungkan iman, amal, dan akhlak. Wilayah ini juga akan menjadi tempat berkumpulnya para ahli fikih, ahli tafsir, dan para mujahid.